Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali untuk teman-teman peserta kelas dukungan virtual kerjasama Help Nona dengan PF Muda Pertamina Foundation maupun teman-teman yang saat ini menyaksikan di live YouTube Jadi PNS. Kembali lagi bersama saya, Ainani Ifra. Selama 2 sesi ke depan, saya akan memandu webinar kelas dukungan virtual hari ini. Apa kabar teman-teman semua yang ada di sini maupun yang menyaksikan di YouTube? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat di hari terakhir. Webinar kelas dukungan virtual ini juga dapat terselenggara berkat dukungan penuh dari Pemuda Pertamina Foundation, PF Muda Pertamina Foundation, dan para community partners. Ada Indonesia Volunteering Hope, Jadi PNS, Rekan-rekan Perempuan Berkisah, Holabek Jakarta, Tis the Life, SafeNet, Cinta Setara, Act Mental, Cerdashukum.id, Kolektif Advokat Keadilan Gender, Universitas Pejuang Republik Indonesia, dan Tenggara Youth Community NTT. Nah, oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, hari ini di sesi pertama, di hari ke-6, kita akan membahas mengenai, sebenarnya di 2 sesi ini kita akan ngomongin satu tema, yaitu kita akan membahas mengenai akses layanan kesehatan reproduksi bagi kasus kekerasan berbasis gender gitu ya, terutama untuk korban dan penyintas. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia, angka kematian ibu di Indonesia ini masih terbilang tinggi ya teman-teman. Di tahun 2018 dan 2019 ini tercatat bahwa kematian ibu itu mencapai 305 per 1000 kelahiran hidup. Jadi ini angkanya cukup tinggi dan Indonesia dari tahun 2005 kayaknya AKI-nya memang masih terus tinggi. Nah, persoalan tentang AKI ini sebenarnya sangat bersinggungan sama berbagai hal, mulai dari kehamilan yang tidak diinginkan, terus keterbatasan akses layanan kesehatan reproduksi, dan juga informasi-informasi terkait dengan kesehatan reproduksi gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas dan mengupas semua persoalan itu, ya kan, dengan salah satu narasumber kita yang saat ini sudah bergabung di tengah-tengah kita. Ada Mbak Mulyani Ratnaningsih. Selamat sore Mbak Muli. Selamat sore Mbak Ain. Iya, Mbak Muli ini merupakan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pejuang Republik Indonesia. Jadi nanti Mbak Muli akan menjelaskan kira-kira bagaimana soal tadi layanan kesehatan reproduksi dan kompleksitasnya soal kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, dan sebagainya. Kalau begitu, saya langsung persilahkan saja Mbak Muli, waktu dan layarnya, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman dari Help Nona yang sudah mengundang kami, perwakilan dari Universitas Pejuang Republik Indonesia, untuk memberikan sedikit sharing tentang bagaimana sebenarnya layanan akses terkait kesehatan reproduksi untuk korban-korban dari kekerasan berbasis gender. Selamat datang juga saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di ruang virtual ini, yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube Jadi PNS. Jadi hari ini kita akan membahas hal tersebut. Semoga nanti akan kita lebih banyak diskusi di bagian akhir supaya teman-teman bisa kami bisa mendengarkan dari mana saja sih sebenarnya informasi-informasi terkait dengan akses layanan kesehatan reproduksi itu sendiri. Gitu. Saya izin share screen. Semoga layar saya sudah muncul, Mbak. Ya, sudah muncul. Okay. Sudah terlihat. Terima kasih, sudah terlihat. Baik, sesuai dengan materi yang diamanahkan kepada kami, jadi saya adalah salah seorang tenaga pengajar di
Universitas Pejuang Republik Indonesia, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, hari ini berusaha untuk sharing dengan teman-teman terkait dengan akses layanan kesehatan reproduksi bagi korban kasus kekerasan berbasis gender. Nah, dari definisi sendiri, jadi sebenarnya kita akan melihat dulu sih sebenarnya definisi dari layanan kesehatan reproduksi itu apakah memang diwadahi oleh negara kita gitu. Jadi pelayanan kesehatan reproduksi adalah definisi pelayanan kesehatan sendiri adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara mandiri ataupun bersama-sama dalam sebuah organisasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memelihara kesehatan kita, mencegah timbulnya penyakit, sampai dengan tahap pemulihan dari kesehatan perorangan, kah dia, atau dari keluarga, atau kelompok, ataupun masyarakat umum lainnya gitu. Jadi definisi ini memang sudah ditetapkan dulu oleh Departemen Kesehatan. Dulu namanya memang masih Departemen Kesehatan tahun 2009 yang mencetuskan definisi ini untuk digunakan secara umum di Indonesia. Nah, kalau dari dasar hukum kesehatan reproduksi sendiri, itu saya mengambil payung hukum terbesar. Payung hukum terbesar dari layanan kesehatan reproduksi itu adalah Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Jadi semua pasal-pasal ini itu berkaitan langsung dengan layanan kesehatan reproduksi. Mulai dari remaja, ibu, perempuan, laki-laki, itu ada semua di dalam ayat-ayat ini. Ayat-ayat yang ada di undang-undang kesehatannya kita. Tapi saya akan meng-highlight utamanya kenapa layanan ini menjadi penting untuk semua korban. Di pasal 73 sendiri itu menyebutkan bahwa pemerintah sebagai orang yang menyediakan layanan dan sarana informasi kesehatan reproduksi itu bisa aman, bermutu, terjangkau masyarakat, dan termasuk juga di dalamnya adalah keluarga berencana. Jadi korban kekerasan itu tidak takut harusnya untuk datang ke layanan kesehatan karena kita sudah dilindungi oleh undang-undang di negara kita, dan undang-undang ini bisa menjadi dasar ketika korban kekerasan tersebut ataupun remaja itu bisa datang ke pelayanan kesehatan reproduksi di berbagai layanan di Indonesia. Oke, kali ini saya akan mencoba teman-teman, kita akan jajak pendapat dulu di Mentimeter. Teman-teman boleh membuka browsernya teman-teman. Di pencariannya ditulis menti.com, kemudian masukkan kode 4445125, atau teman-teman bisa scan QR kode yang ada di layar. Gitu. Nanti ada 2 pertanyaan di situ, terus nanti kita bisa tahu sampai di mana sih teman-teman sudah pernah mengakses tentang layanan kesehatan reproduksi. Saya coba ke Mentimeternya. Kita tunggu teman-teman bisa menjawab di Mentimeternya. Ya, kita tunggu 5 menit. Jadi ini tujuannya adalah kita mau tahu sampai sejauh mana sih teman-teman pernah mengakses layanan kesehatan. Oke, rata-rata ke klinik dokter untuk layanan
psikiater, psikologis, konsultasi. Banyak yang membahas kesehatan secara umum, pemeriksaan dokter umum, kulit dan kelamin. Oke, psikologis, ada juga mata, ada juga sempat ke UKS, ada cek urin. Tinggal 3 menit lagi. Pemeriksaan dokter, kesehatan seksual, psikiater. Kita lihat yang sebelumnya. Oke. 2 menit lagi, teman-teman. Kemudian kita akan membahas sedikit ternyata sampai sejauh mana teman-teman sering mengakses layanan kesehatan di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik. Oke. 2 menit lagi. Banyak yang menyatakan pernah konsul ke lebih banyak ke pernah vaksin, kemudian screening mata dan telinga, pemeriksaan dokter, ke UGD, apotik, psikologis, UKS. Oke, 1 menit lagi teman-teman. Dokter umum, berobat, USG. Kulit dan kelamin, klinik, konsultasi kesehatan gigi, puskesmas, psikologis. Oke, waktunya udah habis teman-teman. Nah, dari hasil polling sederhana atau jajak pendapat ini, kita sudah bisa tahu hanya sebagian kecil saja dari teman-teman yang pernah memang mengakses secara khusus untuk layanan kesehatan reproduksi. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa dari kulit dan kelamin itu ada yang pernah mengaksesnya, kemudian konsultasi psikologis juga ada, cuman yang konsultasi ini saya belum tahu. Vaksin juga sebenarnya masuk ke dalam layanan kesehatan reproduksi, cuman nanti kita akan jabarkan apakah vaksin itu berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang bisa diakses oleh perempuan dan berbagai gender umum lainnya. Terus masuk ke pertanyaan kedua, yang apa sih jenis kekerasan berbasis gender yang berdampak pada kesehatan yang pernah Anda temui? Ternyata teman-teman banyak sekali menemukan bahwa ini adalah penyakit menular seksual. Jadi penyakit menular seksual yang paling banyak teman-teman temui terkait dengan kekerasan berbasis gender yang ternyata berdampak pada kesehatan. Nanti ini 7 hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam. Kenapa sih sebenarnya kekerasan berbasis gender itu berdampaknya apa saja sih dampaknya buat kesehatan. Gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengisi Mentimeter kita. Saya kembali ke layar saya. Nah, kita akan membahas dari 7 yang tadi, tapi karena waktu saya akan mencoba membahasnya 5. Yang pertama itu adalah bentuk kekerasan akibat berbasis gender. Yang pertama adalah kehamilan tidak diinginkan. Jadi kehamilan tidak diinginkan ini entah itu terjadi pada remaja atau terjadi pada orang yang korban kekerasan atau orang yang memang sudah menjalani sebuah hubungan antara pasangannya. Pertama, akibatnya kalau kesehatan adalah keguguran. Kemudian dan yang paling mempengaruhi itu adalah sebenarnya preeklamsia. Jadi mungkin ini preeklamsia yang jarang sekali kita bisa deteksi secara dini, karena ini adalah kondisi yang berbahaya ketika ibu tersebut mengalami tekanan darah yang tinggi, kemudian pada saat dia mengalami kehamilan,
kelebihan berat badan, jadi dia sangat berlebih badan. Memang pada saat kehamilan itu terjadi kenaikan berat badan, tapi karena adanya pelayanan ANC di puskesmas, klinik, dan sebagainya, itu mereka akan bisa mengontrol kelebihan berat badan sampai mana yang masuk sebagai berbahaya dan masuk ke dalam preeklamsia. Kemudian kelebihan protein yang ada di dalam urin. Jadi pada saat dia mengeluarkan urin, itu ada konsentrasi protein di dalamnya. Edema, kemudian gangguan penglihatan, ini akibatnya buat kesehatan. Atau proteinuria, jadi kelebihan protein dalam urin yang biasanya indikasinya ada penyakit. Dan ini paling banyak terjadi ketika jarak kehamilan antara kehamilan sebelumnya dengan kehamilan yang ada pada saat sekarang itu sangat dekat. Jadi ada protein di dalam urinnya karena ada memang indikasi penyakit pada kehamilannya. Anemia ini memang dialami oleh ibu-ibu hamil, tapi kalau dia sangat sering terjadi itu akan berbahaya buat kehamilannya. Kemudian rahim yang masih belum siap untuk menerima hasil konsepsi karena mungkin dia adalah kehamilan remaja yang di bawah usia 18 tahun, dia hamil. Kemudian cacat pada bayi, ini mungkin sangat terjadi pada kehamilan yang tidak diinginkan karena tidak diinginkan. Dan masih banyak lagi. Kemudian bentuk kekerasan gender yang kedua, yang teman-teman juga sampaikan adalah aborsi. Nah, aborsi itu paling sering kita temui memang adalah perdarahan. Saya juga pernah membantu salah seorang remaja yang melakukan aborsi secara ilegal dan dia mengalami perdarahan, kemudian infeksi pada peradangan panggul, kemudian sepsis. Jadi sepsis ini kayak sindrom atau gejala yang ada racun atau mikroorganisme di dalam aliran darahnya si perempuan tersebut akibat dari aborsi ini, dan ini berbahaya akan menjadi kematian kepada ibu seperti yang tadi disampaikan karena ada racun yang masuk ke dalam tubuh si ibu tersebut atau si perempuan tersebut. Kemudian kerusakan rahim, maaf ini salah ketik, kerusakan rahim dan vagina karena ada beberapa aborsi yang dilakukan secara ilegal itu menggunakan benda-benda berbahaya dan itu pasti akan merusak rahim dan vagina. Nah, endometris ini yang menjadi pintu masuk ketika perempuan itu mengalami kanker mulut rahim karena di selaput lendirnya itu ada radang. Jadinya dia akan naik tingkatannya menjadi kanker ketika radang selaput ini akan terus-menerus berlanjut gitu. Kanker, kemudian masalah psikologis lainnya karena dia melakukan aborsi. Apalagi memang di Indonesia tidak memperbolehkan adanya aborsi terlepas dari berbagai pendapat apakah dia pro-choice atau pro-life. Seperti itu. Kematian ibu dan bayi sangat mempengaruhi terhadap aborsi dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah yang teman-teman bilang tadi, paling sering teman-teman temukan adalah penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual. Jadi penyakit menular seksual karena beberapa korban kekerasan berbasis gender itu mengalami hal ini dan dia tidak mengetahui bagaimana status kesehatan dari orang pelaku tersebut akan sangat beresiko kepada dia. Pertama, yang mungkin kita bisa lihat ketika korban itu mengalami penyakit menular seksual, ada benjolan, luka, atau lepuhan pada organ seksualnya dia. Atau organ seksualnya terasa panas, organ seksualnya ada gatal, atau bahkan merasa kayak terbakar, itu juga sebagai tanda bahwasannya dia mengalami penyakit menular seksual. Ruam pada badan, tangan, atau kaki. Jadi ada ruam kayak berwarna merah, itu pada bagian badan, tangan, atau kaki si orang tersebut. Nyeri pada panggul bagian bawah, jadi mulai dari panggul ke bawah itu
akan terasa sangat nyeri. Bagian perut bagian atas itu paling sering juga terjadi. Masalah kehamilan karena adanya penyakit menular seksual, entah itu virus, entah itu bakteri, sehingga pasti akan berpengaruh terhadap masalah kehamilannya. Keputihan, ini yang paling sering kita temui, entah itu dari berbagai jenis-jenisnya, karena kita tidak membahas jenis-jenis penyakitnya, sehingga saya menyampaikan bentuk-bentuk gejalanya. Infertilitas, ini kalau dia sampai sudah merusak organ seksual, berdasarkan anatomi atau fisiologinya itu udah rusak, maka pasti dia infertilitas atau tidak bisa lagi menghasilkan keturunan. Kanker, banyak kanker yang diakibatkan oleh penyakit menular seksual juga. Radang sendi, ini yang paling sering terjadi pada pasien-pasien yang gonore, karena dia radang sendi. Nah, selanjutnya adalah sunat perempuan atau female genital mutilation. Jadi female genital mutilation atau sunat perempuan itu sebenarnya masuk ke dalam kekerasan berbasis gender, dan ternyata itu berdampak bagi kesehatan kita sebagai perempuan. Pertama, nyeri. Karena nyeri mungkin terjadi perlukaan, entah itu di vagina, entah itu di klitoris perempuan itu, maka pasti dia akan merasakan nyeri. Kista, karena adanya perlukaan, kemudian jaringan tersebut membuat sendiri sel sampai membuat jaringan, sehingga kita akan berpotensi mengalami kista. Abses, radang pada jaringan tubuh yang memungkinkan timbulnya rongga tempat nanah mengumpul. Jadi akan ada muncul nanah di daerah alat kelamin perempuan. Memang sih kalau di Indonesia jarang sekali kita temukan yang abses ini, tapi di beberapa negara, terutama di India, itu banyak sekali yang mengalami abses ini, karena memang klitoris mereka dipotong, dilukai. Kemudian perdarahan, karena klitoris adalah tempat banyak saraf, banyak aliran darah, jadi pasti ketika terjadi perlukaan itu akan berpengaruh. Gangguan ketika berhubungan seksual, karena klitoris atau lubang vagina atau bibir vagina di bagian alat reproduksi kita terganggu, maka pasti orgasme akan berpengaruh kepada tubuh si perempuan. Jadi ketika dia melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, maka dia tidak akan merasakan orgasme dari ketika dia melakukan hubungan seksual. Kemudian gangguan kemih. Ada beberapa orang yang sudah mendapati atau sudah dilakukan sunat perempuan pada dirinya, dia akan kesulitan untuk buang air kecil. Karena ada gangguan di situ, mungkin terjadi perlukaan di lubang tempat keluarnya kencing, sehingga dia mengalami gangguan kemih. Gangguan dalam persalinan, selain ada perlukaan, ada juga sunat perempuan yang lubang di bawah dari klitoris, lubang vagina, itu mereka jahit. Ada orang yang melakukan sunat perempuan dengan cara menjahit hal tersebut, sehingga pada saat dia melahirkan, itu akan sangat mengalami kesulitan, karena ada menjahit di organ reproduksi si perempuan ini. Dan banyak lagi. Terkait, kemudian selanjutnya adalah perkawinan anak dan kawin paksa. Kenapa saya bedakan antara perkawinan anak dan kawin paksa? Perkawinan anak memang banyak sekali yang digembar-gemborkan di Indonesia terkait dengan pencegahan perkawinan anak. Kemudian yang kawin paksa, mungkin teman-teman pernah dengar yang di Sumbawa, itu ada terjadi, atau di daerah NTB, itu ada kawin paksa. Dan itu berbahaya buat kesehatan. Memang lebih kepada secara sosial yang lebih banyaknya, tapi lama-kelamaan dia akan menjadi masalah bagi kesehatannya si perempuan itu sendiri. Kematian ibu dan bayi, kemudian kelainan pada bayi, atau dia mengalami cacat bawaan saat lahir, karena mungkin nutrisi yang dibutuhkan oleh si bayi tidak dipenuhi oleh si ibu pada saat dia hamil, atau karena dia masih berusia anak, sehingga nutrisi atau dia mengalami tidak bisa merawat kehamilannya, sehingga bisa terjadi pada bayinya.
Komplikasi kehamilan, persalinan juga sama tadi dengan yang saya sampaikan, bayi lahir prematur. Jadi saya menyampaikan bahwa beberapa hasil penelitian saya dan beberapa organisasi lainnya bahwa ada yang kami temukan bahwa bayi tersebut lahir dari yang perkawinan anak itu lahirnya di bawah berat badan normal, karena kan berat badan normal adalah 2,5 kg. Ketika bayi tersebut lahir di bawah dari 2,5 kg, berarti dia akan masuk ke bayi BBLR. Ini yang tadi yang saya sampaikan berkaitan prematur dan lahir rendah, depresi, ini sebagai kesehatan mental yang dialami. Dan masih banyak. Kemudian perkosaan. Perkosaan di mana perempuan sebagai korban dan ada pelaku terkait dengan perkosaan ini, paling pertama yang betul-betul teman sampaikan itu adalah penyakit menular seksual. Kemudian ada peradangan pada organ seksualnya, itu terjadi juga. Kemudian dispareunia atau nyeri pada saat berhubungan seksual. Jadi ini yang paling sering ditemui kalau misalkan teman-teman pernah mendengar sebuah kasus perkosaan, kemudian ketika dia sudah menikah atau sudah menjalin hubungan dengan pasangannya, dia mengalami nyeri pada saat hubungan seksual. Nah, itu sebenarnya sudah dampak kesehatan akibat dari perkosaan. Sakit di bagian tenggorokan atau luka pada area mulut. Nah, ini pasti yang berpikirnya teman-teman, kenapa sih bisa sakit di tenggorokan atau pada area mulut? Ketika perkosaan terjadi dengan si pelaku melakukannya dengan oral seks, maka ini akan berdampak pada si korban akan mengalami sakit tenggorokan atau luka pada bagian mulut si korban. Nah, ini yang paling sering ditemui oleh orang-orang psikologi terkait dengan perkosaan, gangguan hasrat seksual atau namanya adalah hipoaktif. Jadi keengganan dia tidak mau sama sekali melakukan hubungan seksual ataupun menghindari kontak seksual dengan orang lain. Ini yang paling sering ditemui oleh teman-teman saya yang psikologi juga, bahwasanya dampak dari perkosaan itu adalah paling banyak ditemui ini juga, yang HSDD. Gangguan mental masuk ke dalam ini juga, yang HSDD dan sebagainya. Nah, dari situ, dari berbagai jenis yang teman-teman dapatkan bahwasanya, oh inilah jenis-jenis kekerasan berbasis gender. Dan bagaimana sih saya bisa membantu, di mana korban bisa mendapatkan layanan? Ini adalah beberapa pertanyaan yang sering sekali muncul ketika kita membahas atau ketika kita pernah mengakses layanan kesehatan reproduksi di semua lini pelayanan. Nah, ini saya mengambil sebuah Google Earth untuk kita bisa mengecek di manakah sebenarnya pusat layanan kesehatan untuk lokasi. Jadi teman-teman, sebenarnya semua puskesmas itu memberikan layanan kesehatan reproduksi. Cuman memang dia masuknya berbeda-beda di jenis-jenis layanan atau berbagai poli. Bahkan ada di rumah sakit pun ada, karena dia sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Ada juga klinik dokter, rumah aman yang disediakan oleh beberapa NGO atau beberapa LSM. Nah, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan ketika teman-teman mau mengakses layanan kesehatan? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ini diberikan oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia, sehingga kita bisa mengaksesnya. Saya akan membaginya menjadi dua, dalam keadaan darurat dan bukan dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan tidak darurat, jadi dalam keadaan tidak darurat, misalnya si korban ini tidak mengalami perdarahan, tidak pingsan, tidak hilang kesadarannya, maka itu dikategorikan masuk ke dalam keadaan tidak darurat. Atau dia masih bisa sadar secara mental,
Maka ini adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan ketika teman-teman bisa mengakses layanan kesehatan reproduksi. Jadi teman-teman tidak perlu malu lagi untuk layanan kesehatan, karena memang ada tempatnya ketika kita mau menerima informasi tersebut. Jadi yang pertama dokumennya adalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, entah itu yang disediakan oleh Presiden kita, JKN KIS, untuk orang-orang yang miskin, kemudian Askes, kemudian BPJS, asuransi kesehatan lainnya, kemudian apakah dia punya kartu penduduk. Ketika misalkan, Kak, saya tidak punya JKN, maka biasanya beberapa pelayanan kesehatan itu hanya membutuhkan rujukan dari sekolah kalau dia anak sekolah. Tapi ketika misalkan dia bukan anak sekolah atau anak yang putus sekolah, maka akan diminta kartu tanda penduduknya. Kalau misalkan lagi dia belum memiliki kartu penduduk, maka dibutuhkan adalah kartu keluarga. Nah, bahkan ada di beberapa daerah di Indonesia itu memberikan kartu penduduk anak, sehingga anak itu bisa juga mengakses dengan sendirinya layanan kesehatan di berbagai layanan kesehatan. Jadi saya lebih prefer menyarankan kepada teman-teman ketika mau mengakses layanan kesehatan reproduksi itu mending ke puskesmas dulu sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, gitu. Sebelum masuk ke yang lanjutan atau rumah sakit. Kemudian ketika misalkan ketika korban kekerasan berbasis gender tidak memiliki seluruh dokumen yang di atas, yang sebelumnya sampai dengan kartu keluarga, itu dia boleh menerima surat pengantar dari lembaga yang sudah bekerja sama dengan layanan kesehatan tersebut. Jadi misalkan yang di atas ini dia tidak punya, si korban tersebut tidak punya atau dia tidak membawanya, maka biasanya di kepolisian itu akan dirujuk masuk ke kedokteran forensik. Jadi kedokteran forensik yang akan memberikan surat pengantar atau berbagai lembaga rumah aman selain dari kedokteran forensik yang akan memberikan surat pengantar ke korban itu, kemudian dia bisa mengakses layanan kesehatan di tingkat pertama atau FKTP. Nah, kalau dalam keadaan darurat, misalkan si korban sudah tidak sadar, mengalami perdarahan dan sebagainya, beberapa vaskes itu tidak mempersyaratkan dokumen apapun. Jadi dia lebih ke penanganan terlebih dahulu, karena mungkin dia adalah rumah sakit rujukan memang untuk penanganan yang di bagian UGD, atau ada memang beberapa yang meminta jaminan kesehatan nasional. Nah, ini yang masih menjadi polemik hingga saat ini memang, yang dalam keadaan darurat. Nah, apa sih jenis layanan yang kita bisa akses di rumah sakit, di puskesmas? Yang paling pertama adalah pelayanan kesehatan peduli remaja. Anak-anak muda itu boleh mengakses layanan kesehatan peduli remaja. Tahun kemarin saya melakukan penelitian terkait PKPR. Ternyata memang remaja belum tahu terkait dengan PKPR ini ada di daerah mana saja. Karena si remaja merasa sehat, sehingga dia tidak mau berkonsultasi ke puskesmas, padahal ini ada pelayanan kesehatan peduli remaja. Bahkan pernah yang menyampaikan ke saya, Kak, di daerah saya tidak pernah mendapatkan layanan kesehatan, tidak ada PKPR. Pasti kalau ada remaja yang datang, itu akan masuk ke pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadi dia akan masuk ke pelayanan kesehatan ibu dan anak kalau puskesmas tersebut tidak memiliki PKPR. Kalaupun lagi di bagian pelayanan kesehatan ibu dan anak itu masih banyak orang, ibu-ibu hamil masih banyak, bayi banyak yang diimunisasi, maka kita bisa juga masuk ke layanan promosi kesehatan. Nah, layanan promosi kesehatan ini yang paling jarang dikunjungi di puskesmas. Padahal ada tenaga nakes yang bisa memberikan ini. Gitu.
Nah, di UKS, unit kesehatan sekolah itu sebenarnya adalah bagiannya dari promosi kesehatan. Si petugas Promkes yang di puskesmas itu membuat sebuah unit kesehatan di sekolah agar dia memberikan edukasi kepada anak-anak terkait kesehatannya si anak. Itu. Jadi biasanya di unit kesehatan sekolah. Kemudian beberapa pusat informasi konseling remaja itu ada yang memberikan pelayanan konsultasi, sampai pelayanan konsultasi, tapi ada juga pusat konseling remaja yang cuman memberikan sampai informasi. Jadi memang ada tingkatannya. Dan BKKBN juga membuat tingkatan hal ini untuk PIK-R. Poli kesehatan jiwa juga ada di puskesmas. Dan yang terakhir itu adalah poli umum. Jadi kalau poli umum biasanya ketika penyakit menular seksual itu lebih masuk ke sini, poli umum, atau dia mengalami kehamilan. Jadi ini adalah layanan kesehatan reproduksi yang bisa teman-teman akses. Nah, apa sih contoh layanan kesehatan korban berbasis gender? Pertama, ketika kita mengakses itu bisa kita diberikan informasi, penyediaan informasi oleh nakes tersebut. Ada konseling juga diberikan. Kalau dia sampai tahap pemberian informasi sudah mengalami berbagai gejala atau berbagai sindrom, maka ditingkatkan menjadi konseling. Kemudian layanan juga yang diberikan biasanya adalah diagnosis, deteksi dini, atau manajemen masalah kesehatan. Jadi penata laksanaan, diberikan obat, diberikan vaksin, diberikan pemeriksaan laboratorium, rujukan. Ini yang paling sering ketika misalkan si puskesmas tidak bisa memberikan pelayanan sesuai dengan tingkatannya, maka dia akan melakukan rujukan ke tingkat lanjutan. Entah itu rumah sakit atau puskesmas yang punya layanan tersebut, atau langsung kepada rumah sakit. Gitu. Screening atau rap test. Jadi rap test ini pada korban pemerkosaan sering dilakukan untuk screening, tes HIV, PMS, dan tes laboratorium. Penyediaan kontrasepsi, cuman memang di Indonesia untuk penyediaan kontrasepsi biasanya diminta ketika ibu tersebut itu menunjukkan identitas bahwasanya dia sudah menikah. Di Indonesia memang belum memperbolehkan adanya pemberian kontrasepsi bagi remaja di bawah umur. Kemudian tata laksana penyakit, ini diberikan semua obat, vaksin, pemeriksaan dokter, pemeriksaan lanjutan. Nah, saya akan masuk kepada bagaimana sih sebenarnya pemberian layanan kesehatan berdasarkan WHO. Jadi WHO membuat standar ketika layanan kesehatan itu bisa memberikan pelayanan kepada korban kekerasan berbasis gender. Yang pertama adalah autonomi. Jadi autonomi itu adalah kayak otonomi pasien. Jadi karena tubuh ini milik kita, yang akan merasakan kita, maka akan ditanyakan kepada hak pasien. Otonomi tubuh kita sendiri, otoritas dari tubuh kita sendiri. Jika pasiennya atau korbannya berusia di bawah 18 tahun, maka dia harus didampingi orang tua atau walinya untuk mengambil keputusan dari semua tahapan yang ada sebagai bentuk persetujuan. Beneficiency. Jadi semua tenaga kesehatan itu bertugas memberikan apa yang terbaik dari kepentingan si pasien. Kemudian non-malsifien ini bertugas untuk dia berkewajiban menghindari bahaya kepada pasien. Jadi dia meminimalisir semua pada pasien. Kemudian yang terakhir adalah justice or fairness. Jadi dia memberikan apa yang seharusnya dia terima sesuai dengan haknya.
Jadi dia tidak boleh memotong-motong jika memang pemeriksaannya harus dilakukan sampai tingkat tertentu, maka dia harus memberikannya. Nah, untuk terkait dengan pelayanan kesehatan peduli remaja, karena TOR kemarin yang saya diberikan adalah rata-rata peserta di sini adalah 18 tahun hingga 35 tahun, sehingga mungkin teman-teman nanti bisa mengakses layanan kesehatan peduli remaja, dan itu ada 5 syaratnya. Saya tunjukkan langsung bahwasanya equitable. Jadi semua remaja boleh memperoleh ini di pelayanan kesehatan yang tersedia. Gitu. Accessible, remaja dapat memperoleh layanan yang tersedia. Jadi kalau yang pertama itu adalah tidak memandang tingkatan, jadi setara. Kalau yang kedua itu dia bisa mengaksesnya. Yang ketiga itu mendapatkan layanan dengan kesehatan yang sama, tersedia, kemudian appropriate itu kesehatan yang benar-benar remaja butuhkan. Jadi tenaga kesehatan bisa memberikan layanan sesuai dengan kebutuhannya si remaja, sama efektif. Pelayanan yang diberikan itu dengan cara benar dan memberikan kontribusi positif, bukan memberikan kontribusi negatif kepada remaja ataupun korban yang mengalami. Nah, bagaimana sih cara mendampingi korban untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi? Jadi saya membaginya menjadi 2 lagi, membaginya berdasarkan dalam keadaan darurat dan tidak dalam keadaan darurat. Kalau dia dalam tidak keadaan darurat, ini adalah kegiatan yang teman-teman bisa lakukan. Beritahu atau bantu korban mencari tempat aman dulu. Jika korban sudah dalam keadaan tenang, minta korban untuk menceritakan apa yang bentuk kekerasan yang dialaminya. Jadi seperti yang webinar teman-teman sebelumnya, bahwasanya biarkan si korban tenang dulu, biarkan korban nyaman dulu, baru kita boleh menanyai. Ingat, kita menanyai tidak dengan menjustice, gitu, tidak mendiskriminasi. Kemudian bantu korban mencari layanan kesehatan yang ramah di lingkungan terdekatnya. Karena kalau jauh, maka akan berdampak pada akses. Dia akan pasti berpikir untuk mengakses layanan yang jauh dari tempat tinggalnya. Jadi dicari yang lingkungan terdekatnya. Tanyakan pada korban jaminan kesehatan apa yang dia miliki. Karena memang ketika kita masuk ke pelayanan kesehatan, yang sering ditanya adalah jaminan kesehatan, dan ini ditanyakan juga ketika sebelum kita menerima jenis layanan itu. Baru jika kalian dibutuhkan, maka temani dia untuk layanan kesehatan. Tapi kalau dalam keadaan darurat, cari orang lain yang bisa membantu atau yang kamu kenal. Gitu. Kenapa hal ini dilakukan? Karena teman-teman tidak bisa membawa si korban itu sendiri pasti. Teman-teman membutuhkan saksi. Teman-teman membutuhkan bantuan ketika dia memang dalam keadaan darurat. Segera bawa korban ke pelayanan kesehatan terdekat. Kalau lebih saya kesarankan adalah bawa dia langsung ke rumah sakit, gitu, sebagai tingkat lanjutan. Hubungi wali atau orang tua korban. Kenapa yang ketiga ini penting dalam keadaan darurat? Karena ada beberapa tindakan medis yang harus dibutuhkan informed consent dari wali atau keluarga si korban. Padahal kan mungkin kita cuma teman dia, keluarga dia, teman kita, temannya kita. Maka yang dibutuhkan adalah orang wali yang sebagai walinya dia. Karena ada beberapa tindakan medis yang memang membutuhkan informed consent. Ceritakan kepada wali atau orang tua korban saat situasi di mana kamu menemui si korban, mendapati si korban. Seperti yang kemarin saya dengar di webinar teman sebelumnya adalah ketika kita menolong, ingat juga diri kita.
Nah, kalau untuk bagi kamu, mungkin di sini ada peserta yang merupakan adalah tenaga kesehatan atau calon tenaga kesehatan, apa sih yang kalian bisa lakukan? Terima korban dengan wajah ramah. Ini sulit sekali dilakukan oleh beberapa tenaga kesehatan. Mungkin karena mereka memang memiliki double burden kerja, sehingga susah banget untuk melakukan hal ini. Nah, itu kenapa saya menaruh ini di paling pertama. Kedua, biarkan korban dulu merasa nyaman dengan lingkungannya, baru kamu menanyakan beberapa hal. Kemudian tidak memojokkan korban dengan bahasa tubuh kita atau perkataannya kita. Berikan pelayanan medis sama seperti pasien pada umumnya atau masyarakat umum lainnya pada korban. Jangan membuat diskriminasi, misalkan dia adalah korban perkosaan atau dia memiliki orientasi seksual yang berbeda atau karena dia adalah penyandang disabilitas, kemudian kita tidak memberikan layanan kesehatan reproduksi. Padahal kita tahu sebagai tenaga kesehatan kita harus menyamakan semua masyarakat manusia itu untuk kita bisa layani. Kemudian berikan dorongan positif pada korban untuk menghadapi masalah kesehatannya. Misalkan dia mengalami PMS, seperti yang teman-teman sebutkan. Banyak yang teman-teman sebutkan bahwasanya yang paling sering itu adalah penyakit menular seksual. Jika teman-teman adalah tenaga kesehatan, sampaikan bahwa ketika bapak atau ibu atau si korban itu mengalami hal tersebut, dia bisa sembuh kok. Kalau memang penyakit tersebut bisa sembuh. Tapi kalau beberapa penyakit yang tidak bisa sembuh, ajak dia untuk bisa survive. Ajak dia untuk bisa survive, membuat hidup sehat untuk dirinya sendiri. Gitu. Yang terakhir adalah ketika kita menerima dengan ramah, memberikan layanan, please jaga kerahasiaannya si korban. Karena kita semua profesi kesehatan pasti sudah disumpah bahwasanya kita harus menjaga rahasia pasien yang datang ke kita untuk menerima pelayanan kesehatan dari kita. Mungkin itu saja dari saya. Jika misalkan teman-teman ada pertanyaan terkait dengan bagaimana sih akses layanan kesehatan reproduksi untuk berbasis korban, teman-teman boleh mengkontak saya di email saya, atau melalui Instagram saya, atau melalui LinkedIn, atau melalui office address saya. Kebetulan saya di Kota Makassar, jadi teman-teman boleh bisa mengkontak saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ai. Iya. Oke, terima kasih banyak Mbak Muli. Tadi penjelasannya sangat menambah pengetahuan kita ya. Jadi kalau dari tadi yang Mbak Muli jelaskan bahwa sebenarnya di Indonesia memang sudah ada payung hukumnya gitu ya, Undang-Undang Kesehatan Nomor 34 Tahun 2009. Itu undang-undangnya dianggap cukup progresif karena dalam satu bab itu membahas soal kesehatan reproduksi gitu dan hak-haknya tentu di dalamnya. Terus juga tapi tadi ya, maksudnya banyak persoalan seperti misalkan kehamilan tidak diinginkan, yang dimana kayak kehamilan tidak diinginkan itu bukan hanya terjadi ketika misalkan korban ini tidak ada hubungan, justru kayak bisa juga kehamilan tidak diinginkan terjadi dalam perkawinan, kayak gitu. Yang mana dampaknya juga sama gitu kan, karena memang rahim itu kan adalah milik si perempuan ya. Jadi perempuan memang harus memilih gitu ya, harus punya hak dan kesempatan untuk memilih bagaimana kehidupan reproduksinya.